Shalom anak-anak STK Trimulya Hits, senang sekali kita sudah ada di penghujung tahun ajaran pada tahun ini. Saya yakin dan percaya pasti kalian semua juga penuh dengan sukacita. Mari sebelum kita akan mulai ibadah tutup tahun ajaran kita hari ini, Miss undang semuanya bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya turunlah atas kita sekalian rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai sepanjang ibadah kita dan sepanjang hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nas pembuka kita pada hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5b yang berbunyi, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Shalom anak-anak, sungguh luar biasa ya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Di setiap hal yang telah kita lalui, kasih-Nya selalu menyertai kita. Mari kita bersama memuji Tuhan dan menyatakan kehebatannya. Chân quay rong yao chân hoa chân thi trên sông nhân hoàn miền tàu chỉ lớn trên tiết tàu chỉ lớn chân đi mang yêu rong qua thế an thâu thuộc trăng hoàn miền cao chân trăng chỉ lại cao chân trăng 我想真伟大歌颂你生命真伟大这回头看见我想真伟大
Thank you for the beautiful morning. Now we are going to start our school activity. Please help us and guide us to be good students. We want to listen to your word. Help us to understand so we can do your work in our lives. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tema hari ini adalah kasih dan keadilan. Shalom, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mengucap syukur buat segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun kemarin Tuhan telah menyertai kita. Nah, anak-anak, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita melewati pembelajaran selama pandemi ini dengan baik. Bersama-sama kita akan menaikkan syukur kita melalui pujian kita pagi hari ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Yuk, bersama-sama kita akan terus bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan memuji, bersuka cita karena Allah begitu baik dalam hidup. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersama katakan, tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Syukurku, tunaikan syukurku. Mr. Edward. Berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami, dan kini hanya untukmu. Kita lanjutkan pujian kita, Ku Mau Bernyanyi.
mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you. For you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Morning. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, menyanyikan lagu Through It All. You are forever in my life. You see me through the seasons.
Sekalian, mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah yang boleh Engkau berikan kepada kami. Untuk kasih dan rahmat-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menikmati hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau boleh memberikan kami kesempatan juga untuk dapat menikmati liburan bersama dengan keluarga, dan juga kami juga boleh memasuki semester yang baru dan menutup semester yang lama ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin kami di dalam pembelajaran kami di semester yang baru, supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan lebih lagi daripada semester yang lalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah Trimulia, salam kenal, nama Koko Stefanus Julius Saputra. Koko saat ini melayani di GII Hokimtong Kelapa Gading. Tepatnya GII Hokimtong Kelapa Gading itu ada di Jakarta, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, untuk mengawali renungan pada hari ini, Koko ingin tanya nih sama adik-adik sekalian. Pernah nggak sih adik-adik mengalami namanya rasa takut? Ya, pernah nggak sih kalian tuh mengalami namanya rasa takut? Mungkin takut dapat nilai jelek, takut tidur sendiri gitu ya, takut diomelin papa mama, atau takut gelap gitu ya. Wah, sendiri di dalam gelap, wah kita takut sekali berada di dalam kegelapan. Pernah nggak kita mengalami namanya ketakutan-ketakutan tersebut? Nah, Koko yakin pasti ya setiap kita punya namanya rasa ketakutan. Ya, atau mungkin kita pernah mengalami namanya rasa cemas atau khawatir. Apalagi momen-momen ketika pembagian hasil ujian. Wah, kita pasti akan takut. Waduh, hasilnya bagus nggak ya? Aduh, jelek nggak ya? Aduh, debar-debar nih, takut hasilnya tidak memuaskan. Aduh, takut nanti dimarahin mama papa kalau hasilnya jelek. Wah, banyak sekali ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran atau kecemasan ketika kita di dalam momen pembagian hasil ujian, ya. Atau mungkin juga ketika kita ditinggal sendiri sama papa dan mama di rumah. Kita takut, aduh, apakah ada orang jahat nggak ya masuk ke rumah? Aduh, atau apakah ada hal-hal lain nggak ya yang ada di rumah? Aduh, aku takut sendiri, aku nggak berani, gitu ya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Ya, atau juga mungkin kita takut sama serangga, kecoa, dan sebagainya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang mungkin pernah kita alami atau yang mungkin kita rasakan, betul bukan adik-adik sekalian? Ya, Koko rasa kita semua pasti pernah mengalami namanya rasa ketakutan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita itu berani menghadapi rasa ketakutan kita? Ya, bagaimana caranya kita itu berani menghadapi rasa kekhawatiran kita, rasa kecemasan kita ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan, gitu ya. Atau ketika kita menghadapi sesuatu hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita ditinggal sendirian sama papa mama, atau hal-hal lainnya yang membuat kita itu takut, membuat kita itu cemas, khawatir. Ya, bagaimana caranya kita menghadapi keadaan-keadaan seperti itu? Nah, oleh sebab itu, pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu through it all, atau melalui semuanya itu. Ya, kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-23. Ya, sekali lagi, Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Ya, Mazmur 55 ayat yang ke-23. Bagi adik-adik yang sudah menemukannya, katakan amin ya. Oke, ya, Mazmur 55 ayat 23, demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi kita baca ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, adik-adik sekalian, Mazmur 55 ayat 23 ini menceritakan, memperlihatkan bagaimana Raja Daud itu memohon pertolongan Tuhan, gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak siapakah Raja Daud ini? Ya, siapa sih Raja Daud ini, dan juga dia raja keberapa sih yang memimpin bangsa Israel?
Ya, Raja Daud ini dahulunya merupakan seorang anak terakhir gitu ya, dan juga pekerjaannya dulu itu adalah menjaga kawanan domba, dan juga dia pernah melawan Goliat gitu ya, tentara Filistin yang berbadan besar. Nah, adik-adik sekalian, Raja Daud ini juga merupakan raja kedua yang memimpin pemerintahan bangsa Israel. Ayo, yang raja pertama, ada yang tahu nggak siapa? Ya, betul. Raja yang pertama adalah Raja Saul. Nah, adik-adik sekalian, di dalam Mazmur 55 ini, Raja Daud ini memohon pertolongan Tuhan, gitu ya. Dia memohon pertolongan Tuhan atas penderitaan dan kesulitan yang ia alami. Raja Daud menyadari bahwa dirinya adalah manusia terbatas, dirinya adalah manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa di luar daripada kendalinya. Dia sangat terbatas, oleh sebab itu ia memohon pertolongan Tuhan. Ia merasa terbatas, ia merasa ketakutan, ia merasa cemas, ia merasa khawatir ketika ada orang-orang yang sangat ingin membencinya, ketika orang-orang membencinya dan ingin membunuhnya, adik-adik. Nah, di dalam kondisi keadaan seperti itu, banyak orang yang membencinya, banyak orang yang ingin membunuhnya. Raja Daud memohon pertolongan Tuhan. Nah, kenapa sih Raja Daud ini memohon pertolongan Tuhan? Yang pertama, adik-adik sekalian, karena Tuhanlah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Nah, di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Allah memelihara engkau. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa burung-burung di udara saja ia pelihara, dan bunga bakung di ladang ia tenun, ia buat indah, gitu ya. Nah, burung-burung di udara, bunga bakung di padang, dia pelihara, dia jadikan indah. Terlebih lagi Koko dan juga adik-adik sekalian yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, sudah pasti ia akan pelihara, ia akan jaga, dan ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sama seperti lagu sekolah minggu yang mungkin pernah adik-adik dengar gitu ya, yang mengatakan mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, di situ kita dapat melihat bahwa mata Tuhan selalu memandang kepada kita, selalu memperhatikan kita di dalam kehidupan kita, adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, dia selalu berada dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, contohnya apa sih kalau Tuhan itu pelihara hidup kita? Yang pertama, kita dapat melihat kita dapat bernafas saat ini. Yuk, coba yuk ikutin Koko ya. Kita tarik nafas ya. 1, 2, 3. Tahan, hembuskan. Nah, adik-adik masih bisa ya bernafas dengan lega, masih bisa ya melihat bahwa Tuhan itu masih memberikan kita nafas, ya, masih memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bernafas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih bisa makan makanan enak pada hari ini. Ya, yang ketiga, kita masih bisa bertemu dengan teman-teman kita. Kita masih bisa bermain bersama dengan dia. Kita masih bisa berkumpul bersama dengan teman-teman kita. Empat, kita juga masih bisa belajar, sekolah di tempat ini, bukan? Itu merupakan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Betul adik-adik? Ya, kita masih bisa liburan mungkin sama orang tua kita masih bisa jalan, kita masih bisa diberikan hadiah oleh papa mama kita. Itu bukankah pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, itu adalah bukti-bukti bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan itu memelihara hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita tidak boleh takut lagi. Karena kenapa? Kita punya Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi kan, kok ketakutan itu selalu pasti akan ada, datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana sih ketika ketakutan itu datang, ketika kekhawatiran itu datang, bagaimana caranya untuk kita bisa menghadapinya? Nah, caranya adalah datang kepada Tuhan Yesus melalui doa, adik-adik.
Ya, ketika ketakutan itu datang, ketika kekhawatiran itu datang, ketika kita cemas gitu ya, menunggu hasil ujian, atau mungkin ketika kita khawatir sebelum kita menulis atau sebelum kita menjawab ujian kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita memohon supaya Tuhan bantu kita mengisi jawaban-jawaban kita. Lalu ketika kita ingin membagi hasil ujian, kita berdoa sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, semuanya aku serahkan kepadamu. Apapun yang terjadi, terjadilah. Aku sudah berusaha dan aku percaya bahwa Engkau akan menuntun dan akan memberikan hasil yang terbaik ketika ujian ini aku isi. Dan ketika kita merasa ketakutan, hanya doalah yang menjadi satu-satunya jawaban untuk kita dapat mengalahkan rasa takut yang ada di dalam diri kita. Nah, lalu yang kedua apa adik-adik? Yang kedua adalah karena kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Ya, di dalam ayat ke-23 dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu merupakan janji Tuhan bagi kita, bagi anak-anaknya ya, yang hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ya kita akan dibenarkan oleh Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan dijaga oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk kita dapat menghadapi rasa takut yang ada di dalam diri kita. Ketika kita hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dan menguatkan kita. Nah, hidup dalam kebenaran itu seperti apa sih? Ya, hidup dalam kebenaran adalah ia adalah orang yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ia adalah yang selalu berdoa kepada Tuhan. Dan ia adalah yang selalu taat dan dengar-dengaran atau nurut kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian bagaimana? Sudahkah adik-adik sekalian membaca firman Tuhan siang dan malam? Sudahkah adik-adik sekalian melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan adik-adik sekalian? Dan sudahkah adik-adik sekalian itu datang kepada Tuhan ketika kita takut, ketika kita cemas melalui doa-doa kita kepada Tuhan Yesus? Jikalau belum, yuk mari kita sama-sama membaca Alkitab kita sama-sama mulai berdoa, kehidupan berdoa mulai dari saat ini. Ya, yuk mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa sih di sini yang tidak mau takut lagi? Siapa sih yang di sini yang ingin menjadi berani? Ayo angkat tangannya. Ya, siapa yang di sini ingin jadi berani? Yuk angkat tangannya. Kok rasa setiap kita pasti ingin menjadi orang yang berani, yang tidak takut lagi. Nah, kalau mau jadi orang yang berani dan tidak takut lagi, yuk mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan kita keberanian untuk dapat menghadapi rasa takut kita. Nah, kesimpulannya pada hari ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka sudah pastinya kita akan dipelihara. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sendirian oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan khawatir lagi adik-adik, ya. Dan mari kita menutup tahun ajaran ini dengan sorak-sorai karena Allah masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Dan terus semangat untuk tetap belajar di kelas yang baru, di semester yang baru ya adik-adik sekalian. Yuk kita mari tutup renungan firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami di dalam semester yang lalu, sehingga kami bisa lulus, kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik di semester ini ketika kami menutup semester ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau dapat memimpin kami di semester yang akan datang, sehingga kami dapat memberikan hasil yang terbaik. Dan juga kiranya kami dapat sungguh-sungguh belajar, dan kami dapat melihat pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tolong pimpin kami, berkati kami, dan juga kedua orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times, the Lord of the pain. He's the Lord of the
the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times and Lord of the pain. He's the Lord of the mountains and Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. He's the Lord of the sunshine, the Lord of the rain. He's the Lord of the good times and Lord of the pain. He's the Lord of the mountains and Lord of the seas. He's the Lord of the music, the Lord of the children, the Lord of you and me. Shalom, selamat pagi rekan-rekan guru dan anak-anak sekalian yang saya kasihi. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan kemurahan-Nya kita semua dapat menyelesaikan 1 tahun ajaran ini dengan baik dan penuh sukacita. Tanpa terasa kita telah melewati 1 tahun ajaran dengan berbagai macam cerita. Pasti ada kesulitan dan kendala yang kalian hadapi sepanjang 1 tahun ajaran ini. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dialah yang memegang kendali atas semua hal yang terjadi, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi kesulitan dan kendala tersebut. Sepanjang tahun yang telah kita lewati, memberikan bukti kepada kita bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kita semua. Penyertaan-Nya tidak pernah berkesudahan dan selalu membuat kita semua takjub. Tuhan memberikan pesan yang menguatkan kita. Di dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Penyertaan Tuhan juga nyata bagi kita melalui kesempatan pembelajaran tatap muka yang sudah kita laksanakan bersama di semester 2 tahun ajaran ini. Memang tidak mudah untuk kita melaksanakan pembelajaran secara langsung di sekolah dalam keadaan new normal saat ini. Tetapi kita semua bersukacita karena dapat bertemu dan berinteraksi langsung di sekolah. Oleh karenanya, kita perlu terus berdoa agar keadaan semakin membaik sehingga kita dapat terus berjumpa dan melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun ajaran yang akan datang. Dalam menjalani proses belajar mengajar, hikmat dan kasih Tuhan juga telah memampukan kalian mengakhiri tahun ajaran ini dengan baik. Perjuangan dan kerja keras kalian selama tahun ajaran ini telah menjadikan kalian lebih dari pemenang seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat bagi anak-anak sekalian yang telah meraih prestasi di berbagai ajang kegiatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Selamat juga bagi kalian yang telah berhasil menuntaskan pendidikan di level kalian saat ini. Saya bangga sekali atas seluruh pencapaian kalian. Kalian akan menerima laporan hasil pembelajaran dalam 2 hari ke depan. Bagi kalian yang mendapatkan hasil yang baik, teruslah pertahankan. Bagi kalian yang belum mendapat hasil yang maksimal, teruslah tingkatkan dengan berjuang lebih giat lagi di tahun ajaran depan. Miss yakin melalui pertolongan Tuhan, kalian akan dimampukan untuk menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi, asal kalian mau belajar dan berusaha. Akhir kata, mari kita tutup tahun ajaran ini dengan penuh ucapan syukur dan tetap bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita sekalian selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan.
Sampai jumpa di tahun ajaran depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, puji Tuhan ya, kita dapat bersama-sama menutup tahun ajaran ini dengan penuh ucapan syukur. Miss Rina sungguh bersukacita, kalian juga tentunya pasti bersukacita kan? Nah, sukacita kita juga bertambah karena adanya reward the most fair student di tahun ajaran ini. Kalian masih ingat kan tema CB yang kita pelajari bersama di semester 2 tahun ajaran ini? Yap, betul, fairness. Reward ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dari sekolah untuk kalian yang telah menunjukkan sikap berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tema CB kita di semester 2 ini, yaitu fairness. Yuk kita lihat siapa saja ya anak-anak yang berhasil mendapatkan reward ini. The most fair student, school year 2021 and 2022. 1A, Chen Kelan Yusuf. 1B, Kevin Leonard Gunawan. 1C, Yohana Christine Halim. 1D, Clarin Anora Situmorang. 2A, Kennard Einaltan Lim. 2B, Sophie Katarina Wang Senjaya. 2C, Eugene Lee Wijaya. 2D, Nicholas Marvel Lisdianto. 3A, Abigail Angeline. 3B, Rafael Kigan Alex. 3C, Adrian Grace Masbang Roque. 3D, Joanna Abigail Tan. 4A, Janice Abigail Setiawan. 4B, Eleanor Charlotte Sasmita. 4C, Rafael Fabian Hambali. 4D, Jessica Elektra Irawan. 5A, Pedro Edgar Palito. 5B, Daryl Hendradi Jaya. 5C, Clayton Lukanta. 6A, Elsa Aurelia Sukamto. 6B, Raika Adisesa Tanviera. 6C, Jeremy Benson Leonard. Selamat ya bagi anak-anak yang telah memenangkan reward. Bagi anak-anak yang lain, terus semangat ya. Miss yakin kalian pasti bisa menjadi siswa-siswi yang lebih baik lagi di tahun ajaran depan. Teruslah berkarya bagi Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.
sampai di akhir dari ibadah ucapan syukur kita atas segala penyertaan Tuhan di dalam pembelajaran kita selama 1 tahun ini. Biarlah setiap puji-pujian kita, setiap firman Tuhan yang kita dengar, dan setiap penghargaan pencapaian yang telah kita dapatkan, itu boleh membuat kita semakin bersyukur dan terus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ucapan syukur closing ceremony 2021-2022, mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah hari ini, buat acara hari ini. Kami telah mengikuti semuanya dengan luar biasa. Kami telah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami telah melihat acara demi acara. Biarlah Tuhan semua itu boleh membuat kami semakin bersyukur, semakin mengandalkan Tuhan, dan terlebih semakin melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan, dan bahkan kami mengakhiri setiap kegiatan kami di tahun ajaran ini dengan ucapan syukur dan dengan keyakinan bahwa tahun ajaran depan 2022-2023 kami akan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat-Mu, dalam nama anak-Mu Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati. Kau yang terbaik.